Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sobat YouTube semua. Kembali di channel saya Ari Graha Otomotif ya. Kali ini di review kali ini saya akan mencoba bahas gimana cara memasukkan uap air ya, seperti yang pernah saya sebut sebelumnya. Mungkin namanya bukan water injeksi ya, tapi infus injeksi ya, infus water ya, infus water ya. Yang sebelumnya saya coba memasukkan penguapan dari air ya, masuk ke dalam ruang bakar mesin, sehingga mesin bisa lebih dingin dan lebih memperbersih kerja di ruang bakar ya, karena adanya uap air yang akan masuk ya. Baik, mungkin di sini saya akan jelaskan apa aja mungkin alat yang digunakan, karena di tutorial sebelumnya saya mencoba membuat sistem ini ya, apa, mengefisiensikan BBM ya, dengan menggunakan uap pertalite ya. Dan di sini juga kita menambah rangkaian ya, menambah rangkaian penguapan tersebut dibarengi dengan penguapan dari infus ya, infus yang menuju airnya masuk, uapnya masuk ke dalam ruang bakar ya. Untuk komponen yang kita gunakan ini adalah ini ya, satu apa, jerigen 1 liter ya, jerigen 1 liter, terus selang ya, terus selang ini selang, dan nambahan dari cabang ya, cabang 3 ya, karena di sini saya sudah menggunakan untuk ini apa, penguapan pertalite ya, jadi saya langsung merangkai ya, merangkai cabang 3-nya ke ini air, penguapan air nantinya ya. Baik, kita akan lihat juga cara kerjanya, nanti saya akan tunjukkan jalurnya ya. Jadi sebelumnya, di tutorial sebelumnya bisa sobat lihat, kalau dari tabung kedua ya, tabung kedua ini pertalite ya, yang isinya sudah menjadi gas ataupun penguapan gas dari pertalite tersebut, ini langsung masuk lagi ke dalam ruang intake ya, ke intake. Nah, jadi di sini cabang ini yang masuk ke ruang intake langsung ya, ini cabangnya, dan dari ruang intake ini masuk harusnya ke ruang intake. Ini kita buat cabang terlebih dahulu di sini. Nih, kita buat cabang terlebih dahulu. Kasih cabang 3 ya. Yang satu kita fungsikan dari gas masuk ke cabang ini ya, dari uap pertalite. Yang satu lagi yang arahnya ke intake kita masukkan ke sini, ke keran ya, ke keran. Dan yang satu lagi yang ini, inilah yang kita masukkan ke ini, ke apa namanya, ke selang yang ini. Selang ini masuk ini sampai ke dasar ya, selang ini masuk sampai ke dasar ya. Jadi di sini selang ini nantinya begitu mesin dihidupkan, ini akan tersedot ya, ini akan tersedot nih air ini air ya, air ini akan tersedot. Ini air mineral ya, yang bersih ya. Ya, ini akan tersedot, terus dia masuk ke sini ya, dia masuk kemari. Ini bareng ya, ini barengan nanti dia sama uap gas dan air masuk ke sini ya. Dia masuk ke sini, ke jalur ini, ke jalur intake ya. Nah, ini masuk terus ke jalur intake, dan ini kan rangkaian awalnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini masuknya ke dalam intake ya, intake di bawah throttle body ya. Jadi ini masuknya ke bawah intake throttle body ya. Jadi di sini apa namanya, ini kita kasih sambungan. Jadi di sambungan ini ya guys ya, coba saya tunjukkan dulu ya, pegang kameranya ini. Water infus ini kita coba ya, saya coba buka ya. Ini saya kasih baut
ya untuk mengatur supaya air ini menjadi kecil ya. Di baut ini saya kasih baut plastik ya, baut plastik, dan ini pipa kuningan untuk penyambungnya. Ini supaya air ini menjadi kecil debitnya. Dan ini cara masangnya ya sobat ya, ini tidak boleh terlalu besar. Rongga udara yang akan disedot ini, rongga air yang akan disedot ini tidak boleh terlalu besar. Ini kalau bisa dia bisa dihembus ya, seperti ini ya. Ini bisa dihembus dari sini, tapi dia tidak bisa dihembus, tapi dia bisa dihisap ya, sedikit aja. Jadi udara itu bisa dibilang sangat minim ya, bisa tersedot itu sangat minim, sehingga air yang keluar dari sini, air yang tersedot dari ini mungkin frekuensinya per 5 detik mungkin 1 tetes ya, per 5 detik 1 tetes. Jadi dia sangat minim ya, ini sangat minim dotnya. Karena apabila memang nantinya terlalu besar air yang bisa masuk ke sini, ini bisa menyebabkan mesin menjadi fatal ya, atau water hammer nantinya terlalu fatal ya. Sehingga air tersebut tidak bisa dikompresi di ruang bakar ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau seandainya kita tidak bisa mengatur debit ataupun volume air yang masuk kemari. Jadi kita bisa tes dulu di sini ya, di selang ini tadi ya. Ini bisa kita sedot ya. Kalau kita embus, ini ke sini nggak bisa diembus, susah, sempit kan ini jalurnya nih. Nih kalau kita embus ke sini ini sempit ya, karena ini kita tutup sama plastik, pakai baut plastik ya untuk mengatur ini ya. Tapi dia kalau dihisap, ini bisa, tapi sangat berat dalam proses penghisapan. Nah inilah jalurnya supaya dia bisa efisien, air yang masuk itu tidak melebihi ataupun over masuk ke dalam ruang bakar ya. Jadi ini contohnya untuk selangnya bos ya. Ini sobat ya, ini kita masukkan keran, kita kasih baut plastik ya, baut plastik, terus kita kunci ya, sehingga ini bisa dihisap dengan volume yang kecil, dengan volume udara yang kecil dihisap. Tapi dihembus juga sangat susah ya, tapi dia bisa dihisap. Nah ini bagaimana nanti sobat-sobat bisa menerapkannya ya. Ini saya coba pasang lagi ininya. Ini ya, ingat ya, ini air selang ini sampai ke dasar masuknya ya. Selang ini masuk terus sampai ke dasar, cuma satu selang aja, dan nanti masuk ke sini baru dia dihisap nanti melewati intake ya. Kita bisa coba hidupkan mesin, kita bisa lihat jalan airnya bagaimana ininya ya, jalan airnya. Nah, di situ sobat bisa lihat gimana lambatnya prosesnya, sehingga dia bisa menimbulkan percikan atau butir-butiran embun setelah melewati keran mau masuk ke dalam intake. Ayo sebelumnya kita coba tes mobilnya dulu ya, kita coba hidupkan. Nah ini sobat, kita bisa lihat ini mesin sudah hidup ya, dan kita bisa lihat ini, saya contohkan ini air ya, nampak di selang ini, selang air ini ya. Nah, ini selang air ini berjalan sangat lambat ya, ini airnya berjalan sangat lambat ya. Tapi dia berjalan sangat lambat, dia berjalan ya, hisap terus dia jalan airnya ya. Ini airnya berjalan sangat lambat, nanti dia akan masuk terus ya. Ini terus awal dia masih lambat dalam proses pemanasan mesin ya, dia akan terus masuk nantinya ya. Coba kita lihat dulu kerjanya. Nah ini udah mulai sampai ujung selang ya sobat ya, ujung selang dia berjalan terus. Nampak sobat airnya.
dia udah masuk ya, udah masuk. Itu gelembungnya udah mulai hilang di situ, udah mulai masuk. Nah sobat, ini udah keluar ya, nampak airnya keluar tuh ya, airnya berjalan keluar. Nah, dia berjalan terus nih sobat, dia berjalan lambat lambat lambat. Apabila digas nanti dia baru dia mulai kencang ya. Kebetulan karena saya sendiri, saya nggak bisa gas mobilnya dan videokannya, jadi dia akan berjalan terus airnya ya, sampai posisinya nanti masuk ke ruang bakar ya. Jadi dia pelan masuknya, dia berjalan. Apa sobat ya, dia berjalan ya, ini ada berjalan tuh. Jadi udara yang masuk, air yang masuk ini bareng dengan gas nantinya dia ke ruang bakar. Dia akan masuk sekali jalan ke dalam ruang bakar. Di sini sobat. Nih kita bisa lihat di sini selang ini. Nih tuh dia mau tumpah airnya. Ya, ini tumpah. Sobat ya. Airnya tumpah. Tuh sedikit tumpah. Dia akan masuk ke ruang bakar ya. Di sini juga selang yang masuk ini masuk ke sini nih, nampak airnya ya. Dan ini selang ini yang masuk ke intake ini cukup dingin ya, kalau kita pegang ini dingin, dan dia akan berembun, ya. Ini selang ini akan dingin, dia terus masuk ke dalam ruang bakar ya. Ya, ini yang masuk menimbulkan ini seperti embun ya, seperti embun. Dia menimbulkan seperti embun. Itu berjalan dia seperti embun ya. Tuh ya sobat ya, nampak ya, dia berjalan seperti embun nih. Nih dia akan berjalan seperti embun selangnya dan mengkabut masuk ke dalam ruang bakar. Baik sobat, mungkin hanya itu yang perlu saya jelaskan tentang water infus ya. Jadi itu water infus kita doublekan masuk ke ruang bakar beserta dengan uap dari Pertalite ya, sehingga kelebihannya yang saya rasakan dalam pemakaian ini, kelebihannya mesin lebih dingin, terus knalpot juga bisa kita lihat knalpot ya. Ini bersih ya, jadi dia nggak ini, dia berembun ya. Nanti kalau airnya sudah normal masuk, ini akan berembun ininya, pembakarannya ya. Ini kemarin nih sisa pembakarannya sudah dibersihkan ya. Dan kalau kita coba di sini, ini kita coba gini sobat ya, ini akan kelihatan basah ya, ini akan basah. Kita coba nih ya, kita lihat, coba ya. Nah nampak, ini ikan basah nih sobat, ini ikan basah. Ini air, ini air ya. Saya lap lagi, saya lap ya. Terus ini saya inikan, tes lagi. Nah ini akan kelihatan basah, nampak ya. Baik sobat ya, mungkin demikian yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Mungkin sobat bisa mencoba di motor ataupun mobil kesayangan sobat ya.
di mobil kesayangan sobat, supaya mesin lebih performanya lebih awet dan lebih efisiensi BBM serta tenaga tidak mengurangi dari torsi mesin ya. Jadi untuk inovasi ya, pemandu dunia otomotif, untuk inovasi saya harapkan untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Inilah penjelasan terakhir untuk sistem water infus ya, kalau saya bilang water infus ya. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.